Selamat sore anak-anak, kembali lagi di Ada Kelas di ATV bersama Pak Desta dari SMP Negeri 4. Nah, hari ini tapi ini dengan siswa-siswa dari SMP Negeri 4 Batu. Ada Zahwa, kemudian ada Faza, Hai. di sebelahnya ada Alia. Nah, hari ini anak-anak, kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Mari kita langsung masuk ke materi. Nah, hari ini di bagian pertama kita akan mempelajari mengenal Pancasila. Yang kedua, kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, kita akan mempelajari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang bagian keempat, kita akan ada refleksi, sedikit tanya jawab, dan ada pendapat dari adik-adik kita di sini. Nah, anak-anak, yang pertama, kita mulai dari mengenal Pancasila. Nah, di sebelah kiri ini ada sebuah gambar, nak. Gambar apa di sebelah kiri ini, nak? Burung Garuda ya, atau burung elang Jawa di situ ya. Kalau di sebelah kanan ada gambar apa ini? Burung Garuda yang Ya, sebelah kanannya ini adalah Garuda Pancasila ya. Jadi berbeda, nak ya. Sebelah kiri ada burung Garuda atau elang Jawa di situ. Sebelah kanan adalah Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila yang didesain pertama kali oleh Sultan Hamid II ini itu bukan berasal dari burung di dunia nyata, nak. Jadi Garuda Pancasila itu berasal dari mitos agama Hindu. Nah, kalau kalian tahu Garuda Wisnu Kencana, nah itu adalah desain Garuda Pancasila yang pertama kali ya. Jadi kalau kalian lihat desain Garuda Pancasila yang pertama kali itu, dia itu punya sayap burung, kepalanya burung, dia punya badannya manusia dan punya tangan manusia. Nah, kenapa mengambil referensi dari mitos agama Hindu ini? Karena Garuda dalam agama Hindu ini menyimbolkan kebaikan. Jadi maknanya adalah kebaikan. Burung Garuda ini selalu mendukung kebaikan. Dan hadapnya kalian lihat selalu menghadap ke kanan. Kanan itu karena simbol kebaikan. Jadi akhirnya diambil menjadi simbol negara kita. Nah, desain awalnya seperti ini. Kemudian mengalami perubahan hingga sampai Garuda seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, seperti ini, Nak. Desain Garuda Pancasila yang sudah mengalami beberapa kali revisi seperti yang kita kenal sekarang ini ya. Nah, kalau dilihat di samping kanan dan kiri itu ada sayapnya ya. Sayapnya itu kalau dihitung di sebelah kanan dan kiri masing-masing ada 17. Itu melambangkan tanggal kemerdekaan kita. Di bagian bawah itu ada bulu ekornya, itu berjumlah 8. Nah, itu melambangkan bulan kemerdekaan ya, bulan Agustus. Kemudian di bulu bagian atas, bagian leher, itu ada 45 tahunnya. Kemudian disambung juga di bagian pangkal ekor, itu ada 19 bulu. Nah, kalau dirangkai itu menjadi 17 Agustus 1945. Nah, Pancasila itu sendiri, nak, dirumuskan oleh 3 tokoh perumus. Ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, dan ada I.A. Soekarno. Nah, tapi ketiganya itu mereka berpendapat tidak menciptakan Pancasila. Tapi Pancasila itu digali dari bangsa Indonesia sendiri. Diambil nilai-nilai yang sudah ada bertahun-tahun di Indonesia. Contohnya, yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Intinya ada ketuhanan di situ ya. Nah, bahkan sebelum di Indonesia itu mengenal agama, di Indonesia itu sudah ada yang namanya aliran kepercayaan. Ada animisme, ada dinamisme. Anak-anak pernah lihat ya, ada mungkin di pohon besar, di batu besar, atau mungkin di punden. Kadang-kadang ada sesajen di situ, ada yang ditaruh bunga di situ. Nah, itu nama contoh dari aliran kepercayaan ya, ada animisme, ada dinamisme. Jadi percaya hal-hal gaib di luar manusia. Itu salah satu yang menjadi nilai di sila pertama, sila ketuhanan. Sila kedua misalnya, kemanusiaan yang diberangkat. Di situ ada kemanusiaan ya. Itu diambil dari kebiasaan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Misalnya gini, si Zahwa ya, misal si Alia ini main ke rumahnya si Zalba. Itu kira-kira di rumah dikasih apa kira-kira? suguhan.
pasti dikasih suguhan ya, kalau enggak makanan, minuman gitu ya. Nah, itu anak-anak diambil menjadi sila kedua. Nah, sila kedua ini diambil dari penerimaan masyarakat Indonesia yang baik dalam menerima tamu, masuk menerima bangsa asing yang datang ke Indonesia. Contohnya itu tadi, kalau ada tamu yang datang ke Indonesia, ke rumah kalian misalnya ya, contoh kecilnya, itu pasti diberikan makanan, dikasih air putih lah. Nah, karena penerimaan yang baik. Nah, itu diambil menjadi sila kedua. Sila ketiga contohnya, Persatuan Indonesia. Anak-anak pernah lihat kalau di desa ada orang yang membangun rumah. Nah, seperti apa? Gotong royong. Nah, itu ya ada gotong royongnya ya. Nah, itu diambil menjadi sila ketiga. Contohnya itu, gotong royong yang di pedesaan itu masih nampak ya. Kalau kota mungkin sudah menggunakan tukang ya. Tapi tetap di bagian tertentu itu ada gotong royongnya. Contohnya ketika membangun fondasinya, itu pasti ada gotong royong. Nah, sila keempat, kerakyatan. Di sini ada musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, di sila keempat ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia aslinya dalam memutuskan suatu masalah itu pasti melalui jalan musyawarah. Jadi pasti musyawarah dulu untuk mencapai mufakat. Kalau musyawarah itu menemui jalan buntu, baru nanti melakukan voting atau pemilu itu. Jadi pemilu atau voting itu jalan terakhir dalam memecahkan suatu masalah. Diselesaikan dengan musyawarah dulu, baru kalau tidak ketemu baru melalui voting. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh kecilnya gini nak, misal ini ada yang punya saudara yang beda tingkat, beda sekolah misalnya, ada. Nah, misalnya ini di SMP ya, misal adiknya di SD. Kira-kira orang tua memberikan uang sakunya sama enggak kamu dengan adik kamu gitu? Sama. Uang sakunya masa sama dengan yang anak SD? Ada yang iya. Ada yang sama, ada yang beda ya? Nah, berarti sebenarnya keadilan itu tidak harus sama nak ya. Adil ternyata tidak harus sama rata. Nah, keadilan itu berarti membagikan sesuatu sesuai dengan haknya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kasusnya kalian ada satunya di tingkat SMP, satunya di tingkat SD, itu uang sakunya pasti berbeda. Nah, itu malah justru itu yang adil, karena kebutuhannya yang berbeda. Mungkin dari jarak ya, yang SD jaraknya dekat, yang SMP jaraknya jauh. Atau mungkin dari kebutuhannya. Kalau SD itu sampai siang, berarti tidak perlu makan siang. Yang SMP perlu makan siang sekolah. Pasti jumlah sakunya berbeda dengan adiknya yang ada di SD. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, contohnya di Indonesia berarti contohnya orang yang membutuhkan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Beda halnya dengan orang yang sudah mencukupi kebutuhannya. Contohnya kalau orang berpenghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau dia tidak bekerja, pasti mendapatkan bantuan dari pemerintah. Entah itu berupa uang atau berupa sembako atau berupa yang lainnya ya, berupa jaminan kesehatan yang lainnya. Nah, itu contohnya. Nah, orang yang sudah berkecukupan tidak boleh iri dengan yang mendapatkan bantuan. Karena berbeda itu tadi, ya, adil itu tidak harus sama. Nah, itu yang menjadi nilai-nilai sila kelima. Lanjut. Nah, sekarang ke sejarahnya. Jadi Pancasila itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta ya. Panca itu artinya 5, sila itu asas. Kita lanjutkan. Nah, Pancasila seperti yang Bapak bilang tadi tidak diciptakan oleh Bung Karno, tapi dia sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan hanya itu sudah ada di Kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca. Kemudian Bung Karno mencetuskan itu 1 Juni, akhirnya 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila sampai sekarang ya. Iya. Nah, ini bedanya ini di negara Kertagama itu Pancasila berbeda nak. Jadi intinya itu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Itu Pancasila yang zaman dulu. Jadi yang dulu itu larangan-larangan agar kebaikan ya intinya kebaikan sama. Kemudian oleh Bung Karno diambil istilahnya saja, Pancasilanya diambil, tapi isinya seperti yang kita kenal sekarang ini. Isinya diganti ya jadinya. Jadi rumusan dari Muhammad Yamin, rumusan dari Mr. Supomo, rumusan dari Soekarno, itu semua intinya sama. Cuma susunannya berbeda-beda, akhirnya dirangkum oleh Muhammad Yamin menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini Muhammad Yamin menyampaikan rumusannya pada tanggal 31 Mei ya. Kemudian pada tanggal 29 Mei, kemudian tanggal 30
1 Mr. Supomo, kemudian tanggal 1 Juni oleh Ir Soekarno. Nah, pada tanggal 1 Juni lah baru tercetus istilah Pancasila itu. Lanjut ya. Nah, setelah dicetuskan dalam sidang BPUPK itu, kemudian kita mengalami rapat ya, kemudian ada rapat tertulis rapat dan baru disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita merdeka tanggal berapa, Nak? 17 Agustus ya. Berarti pada saat kita merdeka itu kita belum punya dasar negara. Ya, kita belum punya dasar negara. Kita baru punya dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini bagian 1 tentang sejarah Pancasila. Kita sudah mengenal Pancasila ya. Nah, anak-anak, kita ketemu lagi di segmen kedua, lanjut tentang Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita tunggu pesan-pesan berikut ini.
kembali lagi di Ada Kelas di ATV. Nah, di segmen kedua ini anak-anak, kita akan mempelajari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya kita ulas kembali yang tadi ya. Pancasila baru disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang artinya pada saat kita memproklamasikan kemerdekaan, kita belum punya dasar negara. Nah, setelah tanggal 18 Agustus itu, disahkan Pancasila sebagai dasar negara dan ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Berarti Pancasila itu menjadi dasar negara. Nah, suatu negara harus mempunyai dasar negara atau filosofis Grundslag yang digunakan sebagai landasan untuk mengatur negaranya. Nah, Bapak akan simulasikan seperti ini, Nak. Ilustrasikan ya. Bapak akan menggambar sebuah rumah. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bapak buat ini. Misal, kita ibaratkan rumah ini adalah Indonesia, Nak. Kira-kira Pancasila itu ada di mananya? Apakah ada di atapnya sini? Ataukah ada di jendelanya sini? Adakah di nomor 3 ini, di pintunya? Atau di sini, nomor 4, sebagai fondasinya? Ada di mana kira-kira, Nak? Nomor berapa kira-kira? Jawab aja. Nomor 4. Kenapa milih nomor 4? Sebagai fondasi negara ya. Nah, coba kita ibaratkan di ruangan ini, Nak. Misal, di ruangan ini lampunya ini tiba-tiba mati, tiba-tiba pecah gitu. Terus Pak ingin mengganti lampu ini dengan yang lain. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya, masih bisa ya. Kalau misalnya sekarang di atas ini ada genting misalnya ya, kemudian ada kucing lari-lari di atas itu, kemudian gentingnya pecah. Kemudian Bapak ingin mengganti gentingnya dengan yang lain, kira-kira bisa nggak? Masih bisa ya. Nah, sekarang kasus ketiga, kalau misalnya Bapak ingin mengganti fondasinya bangunan ini atau gedung ini, bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti harus diganti semuanya ya. Nah, itu anak-anak. Berarti ketika kita mengganti dasar negara atau fondasi negara sama dengan kita mengganti suatu negaranya. Jadi kalau dasar negara atau Pancasila itu diganti, berarti negaranya bukan lagi Indonesia nanti ya. Negaranya berganti nama. Entah apa nanti namanya. Berarti Pancasila atau dasar negara itu tidak boleh diganti dengan yang lain. Bisa dipahami, Nak ya? Nah, contoh perwujudan Pancasila sebagai dasar negara itu bisa berupa undang-undang. Jadi aturan yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Nah, dari Pancasila diterjemahkan ke undang-undang dasar dulu, kemudian ke undang-undang, kemudian itu diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara, mulai dari DPR, MPR, DPD, MA, MKY, dan lainnya, itu harus bersumber dari Pancasila. Nah, jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Nah, atau juga Pancasila digunakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Cukup ya? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Lanjut ya. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti Pancasila itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum mengamalkan kita harus tahu dulu nilai-nilai dalam Pancasila itu. Mulai dari sila yang pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Isinya adalah menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Nah, di sila pertama ini berarti kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain, ya.
kita diberi hak untuk memeluk agama kita masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Agama di Indonesia ada 6 yang diakui, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Kita boleh memeluk salah satu dari ke-6 agama itu dan melaksanakan sesuai dengan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing ya, tetapi tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti saling mencintai dan menumbuhkan rasa tegang rasa serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, untuk segmen kedua ini cukup sampai sini dulu. Lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.
Nah, kembali lagi anak-anak di Ada Kelas di ATV. Nah, di segmen yang ketiga ini, kita akan belajar lagi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kita sampai ke yang kedua, tadi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila kedua ini, berarti kita harus saling mencintai dan menumbuhkan rasa tenggang rasa, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, berarti di sila kedua ini anak-anak, kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan apapun. Jadi kita menghargai hak asasi manusia. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia berarti menempatkan persatuan bangsa atau asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, kita mengulas Bhinneka Tunggal Ika sedikit anak-anak, semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu hampir sama seperti Pancasila tadi, sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman kerajaan Majapahit itu ada dua agama besar. Nah, agama apa kira-kira? Hindu dan Buddha ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika pada awalnya dulu itu ada lanjutannya. Jadi kalimatnya lengkapnya itu Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruah. Artinya berbeda-beda itu satu, karena sesungguhnya kebaikan itu tidak ada yang mendua. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu menceritakan zaman dahulu, zaman kerajaan itu ada dua agama Buddha dan agama Hindu, tapi kedua agama itu bisa hidup berdampingan, bisa hidup saling tolong-menolong, saling toleransi. Nah, itu diceritakan di kalimat tadi itu. Nah, oleh Bung Karno, semboyannya diambil tapi di bagian depannya saja, Bhinneka Tunggal Ika-nya saja. Dan artinya pun bergeser. Dari yang dulunya itu menceritakan tentang dua agama yang berbeda itu, tapi bisa hidup saling berdampingan. Sekarang, Bhinneka Tunggal Ika itu menceritakan keberagaman bangsa Indonesia. Jadi menunjukkan Indonesia itu beragam suku, beragam agama, beragam budaya, ras, dan sebagainya itu tetap bisa saling hidup berdampingan. Nah, itu pergeseran nilai dari Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sila keempat ini, kita harus menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Nah, maksudnya anak-anak, di sila keempat ini kita harus mendahulukan musyawarah. Seperti yang Bapak terangkan tadi, sebelum memutuskan sesuatu itu harus didahului dengan musyawarah. Entah itu di kelas, ketika kalian misalnya ada lomba, kemudian mau mengangkat tema apa di kelas, diselesaikan dengan musyawarah. Di lingkungan keluarga, misalnya akan pergi rekreasi, mau rekreasi kemana gitu, kalian putuskan dengan keluarga musyawarah ya. Di lingkungan-lingkungan lain seperti itu, misalnya di lingkungan bermasyarakat, menentukan kalau sudah dewasa ada piket jaga misalnya, itu ditentukan dengan musyawarah. Nah, semuanya dengan musyawarah dulu, baru kalau tidak selesai dilanjutkan dengan voting atau pemilu tadi ya. Jadi itu jalan terakhir jika musyawarah menemui jalan buntu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sila kelima ini kita harus mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Nah, di sila kedua anak-anak ada kata adil. Di sila kelima ada kata adil juga. Kira-kira bedanya apa, Nak? Kalau keadilan itu meskipun adil itu tidak harus sama semua. Oh tadi ya, berarti keadilan itu tidak harus sama. Bagus sekali ya. Iya. Nah, tapi bedanya keadilan di sila kedua itu mengarah ke hak asasi manusia. Berarti tidak membeda-bedakan suku, agama, ras tadi ya. Untuk sila kelima, keadilannya itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Biasanya berhubungan dengan negara atau organ negara. Siapa yang membutuhkan berarti dia mendapatkan lebih banyak. Misalnya nih, kalian sedang pergi ke mall misalnya ya, terus ada diskon baju. Seharusnya kalau kalian mampu membeli yang tidak diskon itu, berarti kalian beli saja, jangan ambil yang diskon. Biarkan yang diskon itu diambil oleh orang-orang yang membutuhkan gitu. Misalnya yang uangnya hanya cukup untuk membeli yang diskon gitu. Nah, sila kelima sebenarnya seperti itu, Nak. Iya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah ya? Lanjut. Nah, ini Bapak punya beberapa gambar nih. Coba sekarang. Gambar pertama ini menceritakan menggambarkan ada seseorang yang sedang
membangun rumah ini nak ya. Iya. Kira-kira ini masuk sila keberapa nak? Sila ketiga. Tiga gotong royong ya? Iya. Nah, berarti pengamalan sila ketiga ya. Iya. Persatuan Indonesia, dia bergotong royong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras tadi ya. Iya. Lanjut ini. Gambar yang kedua, ini gambarnya beribadah ya, sedang ada pengajian ini nak, pengajian di salah satu masjid itu sepertinya. Nah, kira kalau gambarnya seperti ini masuk sila keberapa? Pertama. Pertama ya, ketuanya saya. Iya. Nah, kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing dan tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, sila pertama intinya itu, ada toleransi juga. Ini, gambar ketiga. Gambar ketiga ini kalau kita lihat itu sedang di belakangnya itu ada bangunan, sepertinya bekas terbakar nak. Berarti bekas kebakaran ya. Kemudian ada entah polisi atau perangkat desa ini memberikan bantuan kepada warga yang terdampak ini, yang rumahnya kebakaran. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini masuk sila keberapa nak? Kedua. Kedua ya. Iya. Nah, jadi menolong orang tua itu masuk di sila Kedua. Lanjut, nah ini gambar keempat. Gambar keempat ini adalah ada seorang orang tua, dia mengajarkan anaknya untuk menabung sejak dini. Nah, kira-kira nah, kalau gambarnya seperti ini masuk sila keberapa nak? Kelima ya? Iya. Nah, bagus sekali. Sudah tahu bedanya keadilan di sila kedua dan kelima ya. Kalau sila kelima seperti ini, berhubungan dan hak dan beban. Konsepnya kalau si anaknya ini rajin menabung, dia pasti tabungan lebih banyak daripada temannya yang tidak menabung. Nah, berarti dia mendapatkan hak lebih banyak tadi. Bagus sekali, gemar menabung. Nah, ini gambar kelima ini adalah rapat nak. Ini ada rapat, sepertinya rapat di Istana Negara. Jadi mungkin kalau nggak DPR, rapat MPR. Nah, kira-kira kalau gambarnya seperti ini masuk sila keberapa? Keempat. Ya, musyawarah ya. Iya. Harusnya dalam setiap kegiatan atau rapat seperti ini melakukan kebijakan itu diselesaikan dengan cara musyawarah dulu. Baru kalau tidak ketemu melalui jalan voting tadi. Nah, ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Kesimpulannya nak, berarti Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa Indonesia. Bedanya tadi ya, kalau Pancasila sebagai dasar negara itu berhubungan dengan pemerintahan. Jadi kebijakan pemerintah, terus aturan undang-undang, lembaga negara, itu sesuai dengan Pancasila, berarti Pancasila sebagai dasar negara. Kalau Pancasila itu diterapkan masing-masing individu kalian oleh seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, berarti Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup. Nah, misal Bapak punya pernyataan seperti ini. Warga masyarakat bergotong royong membangun jembatan yang rusak gitu. Kira-kira itu cermin Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup? Sebagai. Kalau warga masyarakat bergotong royong membangun jembatan gitu. Sebagai pandangan hidup. Nah, sebagai pandangan hidup ya. Iya. Sekarang contoh lagi. Contoh lagi, misal ada suatu daerah, misal daerah Batu, dia membuat undang-undang yang sesuai dengan Pancasila. Berarti Pancasila sebagai Dasarnya. Oh, sudah bisa membedakan ya? Sudah. Bagus sekali anak-anak. Jadi itu menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara, itu bedanya. Kita lanjut. Nah, di bagian keempat ini kita akan refleksi anak-anak. Jadi nanti ada sedikit pertanyaan ya, kita refleksikan mulai dari awal sampai akhir, apakah pembelajaran kita hari ini itu bisa kita serap secara maksimal ya, atau belum. Ya, untuk reaksi kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini nak ya. Ya, kita tunggu setelah pesan-pesan berikut.
Kembali lagi di Ada Kelas di ATV. Nah, di bagian keempat anak-anak ada refleksi, jadi nanti kita tanya jawab sebentar, kemudian refleksi pembelajaran hari ini. Nah, ini ya, coba kita bahas sama-sama anak-anak, nanti benar atau salah. Ada beberapa pernyataan ya. Pernyataan yang pertama. Nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan oleh para tokoh perumus dasar negara, tetapi digali dari bangsa Indonesia sendiri. Benar atau salah? Benar ya, seperti oleh Bung Karno, tidak diciptakan oleh Muhammad Yamin, atau tidak diciptakan oleh Mister Supomo. Ketiganya itu hanya merangkum, jadi menggali dari budaya bangsa Indonesia, menggali dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dahulu, dirangkum, disatukan, rumusannya disusun yang baik kalimatnya gitu, agar mudah dimengerti. Nah, kemudian istilahnya mengambil istilah Pancasila tadi. Nah, Pancasila itu sebenarnya kata Bung Karno, Pancasila itu bisa diperas lagi menjadi trisila, 3 sila itu. Atau kalau mau diperas lagi bisa menjadi ekasila atau 1 sila. Yang intinya di situ adalah gotong royong. Jadi ruh dari Pancasila itu terutama adalah gotong royong itu. Ya. Pernyataan kedua. Desain Garuda Pancasila yang pertama kali oleh Sultan Hamid II berdasarkan burung Raja Wali. Benar atau salah? Salah ya. Nah, seperti yang kita bahas tadi, desain Garuda Pancasila yang pertama itu berasal dari Garuda Wisnu Kencana itu ya, dari nama Hindu ya. Dia punya kepala burung, punya sayap burung, tapi hanya manusia. Itu melambangkan kebaikan, makanya menolehnya ke kanan. Nah, kemudian kudanya itu memegang sebuah perisai, yang di dalam perisainya itu melambangkan sila-sila Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bintang, di belakangnya warna hitam ya, itu melambangkan ketuhanan keabadian. Sila kedua itu dilambangkan dengan rantai. Nah, rantai itu kan rantai emas itu saling mengikat ya di situ ya. Nah, itu menunjukkan sila kedua. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Ya, pohon beringin itu kan. Nah, itu menunjukkan persatuan. Kemudian sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, banteng itu kan di alam itu termasuk binatang yang suka kumpul itu. Nah, itu dilambangkan dengan itu karena sila keempat itu isinya adalah musyawarah. Berarti dianggap suka berkumpul, suka bermusyawarah itu. Sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, padi itu sebagai makanan pokok atau makanan utama orang Indonesia pada umumnya ya. Sedangkan kapas itu sebagai pakaian di sandang dan pangan, menunjukkan kemakmuran. Nah, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ketiga. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Benar atau salah? Benar ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara bisa diartikan Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Baik itu sebagai undang-undang dasar, undang-undang, TAP MPR, Perpu, Perpres dan seterusnya, seluruh undang-undang itu tata urutannya ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila. Termasuk pada prakteknya berwujud lembaga negara. Ada DPR, MPR, DPD, MA, MKY, semuanya harus bersumber dari Pancasila. Apabila peraturan undang-undangan itu bertentangan dengan Pancasila, berarti peraturan itu harus diganti atau tidak berlaku lagi. Itu ya. Lanjut. Pernyataan berikutnya. Setiap pasal dalam undang-undang yang dibuat DPR sesuai dengan Pancasila. Hal ini berarti wujud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Benar atau salah? Saya ulangi lagi ya. Setiap pasal dalam undang-undang yang dibuat DPR sesuai dengan Pancasila. Hal ini berarti wujud Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Harusnya sebagai dasar negara ya. Ya, kalau hubungannya dengan undang-undang, dengan pemerintahan, berarti dia sebagai dasar negara. Kalau sebagai pandangan hidup, berarti dalam perilaku sehari-hari. Nah, itu bedanya. Jadi kalau setiap pasal ini berarti dia sebagai dasar negara. Ini, yang terakhir ini sepertinya.
membantu korban bencana alam adalah contoh perilaku yang sesuai sila 4 Pancasila. Benar atau salah? Salah. Seharusnya Sila kedua. sila kedua ya. Berarti membantu korban bencana alam termasuk contoh perilaku sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada toleransi di situ ya. Kita menolong tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras tadi. Nah, kalau sila keempat, contohnya seperti apa berarti, Nak? Musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Contohnya kalau di kelas ya rapat menentukan lomba tadi atau ya pemilihan ketua kelas bisa itu ya. Nah, sekarang di refleksinya berarti, Nak. Bapak minta salah satu dari kalian menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Boleh dari siapa dulu? Sama ya wes kan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini bahwa Pancasila itu sebagai dasar dan pandangan itu berbeda. Begitu. Kalau dasar tuh kita ambil tuh dari sumber-sumber hukum, kalau pandangan tuh dari penerapan sehari-hari. Gitu. Bagus ya, sudah ya. Jadi kalau dasar negara berarti dalam ketatanegaraan ya. Kalau pandangan hidup berarti dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, Nak, manfaat kalian setelah belajar hari ini mempelajari materi tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup apa, Nak? Coba salah satu, Faza boleh? Manfaat saya setelah mempelajari materi ini adalah mengetahui bahwa Pancasila merupakan pedoman untuk masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, bagus sekali. Jadi Pancasila digunakan dalam perilaku sehari-hari ya. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan setelah belajar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini? Satu, Alia boleh silakan. Akan menjalankan kegiatan sehari-hari dilandasi dengan pengamalan Pancasila. Nah, bagus sekali. Jadi setelah Alia ini dan teman-teman ini setelah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup akan melaksanakan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah ya. Terakhir anak-anak, Bapak pesan untuk kalian dan kita semua, amalkanlah Pancasila mulai dari diri sendiri, tidak usah menunggu besok, tidak usah menunggu nanti, tidak usah menunggu kalian dewasa, tapi mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, mulai dari yang sederhana saja ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah ada di sini, ada Zawa, Faza, dan Alia, dan terima kasih untuk anak-anak yang menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.